nama saya Syafitri Kurniadwati dengan NIM 1930210071, kelas PL2 angkatan 2019. Di sini saya akan membahas tentang asesmen formal dan asesmen informal. Asesmen merupakan suatu proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan individu tersebut. Asesmen merupakan suatu proses sistematis dengan menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengetahui perilaku, belajar, penempatan, dan pembelajaran. Asesmen informal dan asesmen formal anak usia dini. Anak usia dini memiliki berbagai potensi yang siap untuk berkembang. Pengembangan potensi unggul anak memerlukan strategi pembelajaran yang tepat. Salah satu strategi pembelajaran kecerdasan jamak. Strategi pembelajaran jamak didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada anak pintar atau bodoh, tetapi yang ada adalah yang kuat dalam satu atau beberapa jenis kecerdasan. Selanjutnya, pengertian asesmen formal. Formal merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dirancang untuk mengidentifikasi dan merekam pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Berbeda dengan asesmen proses informal. Asesmen proses informal merupakan kegiatan yang disusun dan dilakukan secara sistematis dengan tujuan membantu suatu simpulan tentang kemajuan peserta didik. Asesmen formal merupakan standar atau asesmen yang menggunakan instrumen baku, misalnya tes kecerdasan, PMC. Metode asesmen formal direncanakan lebih bagus dalam pengadministrasiannya. Metode ini kurang spontasinya dan biasanya dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran. Karakteristik formatif formal. Pada asesmen ini, anak diberikan perencanaan yang sistematis dan tes yang diberikan guru kepada peserta didik. Dianjurkan memberikan materi yang sudah dipelajari sebelumnya dan langsung memberikan umpan balik kepada anak agar anak tersebut dapat mengetahui beberapa besar perkembangan kerjanya. Strategi asesmen formatif formal. Yang pertama, tes. Yang kedua, grade atau meranking. Yang ketiga, standar tes atau tes standar. Asesmen formatif formal memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, lebih fair bagi peserta didik, yang kedua, memiliki screening yang jelas, yang ketiga, memotivasi peserta didik. Selanjutnya ada kekurangan asesmen formal. Yang pertama, menyebabkan stres jika mengalami kegagalan, yang kedua, membutuhkan persiapan yang lebih panjang, yang ketiga, memerlukan waktu untuk menganalisis hasilnya. Asesmen informal. Asesmen informal merupakan asesmen yang dilakukan secara spontan atau asesmen yang tidak direncanakan. Asesmen informal dibuat dan dikembangkan oleh guru berdasarkan aspek perkembangan atau kurikulum yang berkaitan dengan kemampuan belajar anak. Selanjutnya ada tujuan asesmen informal. Yang pertama, evaluasi penempatan, yang kedua, evaluasi diagnostik, yang ketiga, evaluasi formatif. Selanjutnya ada strategi asesmen informal. Yang pertama ada observasi. Observasi merupakan metode informal yang paling sering digunakan untuk mengakses kemajuan perkembangan anak. Yang kedua, checklist perkembangan. Checklist merupakan salah satu bentuk catatan perkembangan yang berhasil dari hasil observasi dan tindakan. Yang ketiga, skala ranting. Skala ranting merupakan data mentah yang diperoleh berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam pengertian kuantitatif. Yang keempat, rubrik. Rubrik merupakan instrumen kualitatif yang dapat digunakan dalam menilai kemajuan siswa atau pekerjaan mereka. Yang terakhir, performasi dan asesmen portofolio. Asesmen portofolio merupakan kumpulan hasil kerja yang menyediakan bukti-bukti kompetensi siswa. Ada kelebihan asesmen informal. Yang pertama, fokus informal adalah asesmen untuk mendorong para pelajar menghasilkan pengetahuan. Yang kedua, menurut Piaget, melalui asesmen informal, anak-anak membangun pengetahuan. Yang ketiga, asesmen informal dapat diperoleh secara langsung dari guru. Yang keempat, asesmen informal berkaitan dengan situasi pembelajaran dalam kelas. Yang kelima, asesmen informal segera bisa dilaksanakan ketimbang tes standar, yang butuh waktu panjang, bisa lebih dari 2 tahun, baru dapat digunakan setelah dikembangkan. Yang selanjutnya itu ada kelemahan. Yang pertama, asesmen informal rawan terhadap stabilitas dan ketepatan. Yang kedua, dengan asesmen informal dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan oleh guru-guru. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kelemahan utama adalah guru-guru belum siap mengembangkan dan menggunakannya. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Apabila masih banyak kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.